Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom yang di rumah-rumah, shalom semuanya. Selamat siang, kembali lagi di Shine Sunday Service. Dan saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama, amin. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan sebelum kita memulai ibadah online kita. Kita live dari HOGDC Mall, tapi teman-teman ada di rumah. Firman Tuhan bilang begini, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Firman Tuhan bilang, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekalipun kita lagi dalam masalah, sekalipun kita lagi dalam pergumulan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Dan that's why saya juga percaya sekalipun kita lagi dalam PPKM, ya kita mungkin dipisahkan jarak dan waktu, kita ada di rumah, sedangkan tim yang melayani ada di gereja, no one can separate us from the love of Christ. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan bilang begini di ayat selanjutnya, no power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Yang percaya boleh kan katakan amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. So teman-teman, ada beberapa tips yang Koko mau sampaikan supaya teman-teman bisa benar-benar experience Tuhan lewat ibadah online. Yang pertama, pastikan teman-teman ada di tempat yang fokus untuk ibadah, bukan ada di luar sana, bukan ada di tempat-tempat yang lain, tapi memang ada di tempat yang cukup private untuk kalian bisa meresponi firman Tuhan. Kalau kalian mau nangis di hadirat Tuhan pun gak perlu malu-malu, karena kalian ada di tempat yang private sehingga kalian bisa nyaman untuk beribadah. Oke, yang kedua, pastiin kalian juga fokus. Pastikan tidak sambil mengerjakan yang lain, jadi kalian benar-benar bisa receiving semua firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang akan melawat kita semua siang hari ini. Dan jangan lupa worship expressively, amin. Menyembahlah dengan penuh ekspresi sekalipun di rumah, sekalipun ada teman-teman di sini yang melayani, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan, biar hadirat Tuhan turun di rumah kamu dan juga di kota Batam. Ya mau katakan amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sekalipun sedang dalam trouble, sakit penyakit, struggle atau masalah lainnya, no one can ever separate us from the love of God in Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan aku berdoa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari hadirat Tuhan. Hadirat yang sama mengalir di rumah-rumah siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk menyembah Tuhan. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Caught up in your presence, I just want to sing at your feet. Caught up in this holy moment, I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I
just come to the motion, I'm sorry. When I just sang another song, take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord. I'm sorry. When I've come with my agenda, I'm sorry. When I forgot that you're enough, take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh God, I'm not here for blessing. You don't owe anything, God. Jesus, you don't owe me anything. More than anything that you can do, I just want you. I just want you, nothing else.
just want your love. Nothing else will do. Oh, I just want your love. Oh, here on your presence, here on your presence, Lord. Oh, we worship you, we worship you, Jesus. Oh, I just want your love. Oh, I just want your love. I just want you. Hallelujah. I just want you. I just Oh, want you. haleluya. Hanya Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sukacitaku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu selamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami di tengah keadaan yang mungkin gak baik Tuhan. Tapi kami mau katakan kami hanya mau Engkau Tuhan. Gak ada yang lain ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan saat ini Tuhan, mungkin situasi kami gak enak, mungkin kami sedang sakit, tapi kami Tuhan katakan kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami hanya mau Engkau ya Tuhan di hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan.
Nothing else, nothing else, nothing else. Sekali lagi katakan, I just want you, want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang kami rasakan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Hadirat yang sama Tuhan curahkan atas setiap kami. Gak ada yang dapat membatasi kami untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami sungguh bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur buat negara ini Tuhan Yesus, negara Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati negara ini Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati Tuhan setiap pulau-pulau yang ada Tuhan Yesus secara khusus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus pemerintahan yang ada adalah merupakan permintaan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat pemerintahan ini Tuhan Yesus. Kau berkati dari jajaran paling tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat pemerintahan, buat pemimpin kami Tuhan Yesus di negeri ini, Pak Jokowi Tuhan Yesus selaku presiden kami Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus otoritas daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, buat keadaan hari-hari ini Tuhan Yesus, buat situasi yang semakin jahat. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan mengizinkan COVID-19 Tuhan Yesus masih ada di Indonesia Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rancangan Tuhan yang luar biasa, yang heran yang kami tidak tahu Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus itu merupakan rancangan yang indah daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus merebaknya COVID-19 ini semakin mereda Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat kota kami, kota Batam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat kota kunci ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kami hidup, kami melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati kota ini, Kau berkati kota ini dari segala aspek yang ada, keamanan, pertahanan, ekonomi, politik Tuhan Yesus, semua dalam genggaman tangan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, bila kota Batam bisa menjadi kota berkat bagi kota-kota lain Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui kota Batam juga banyak anak-anak Tuhan dimenangkan, banyak generasi yang dipulihkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, buat Pastor Niko Tuhan Yesus, Pak Johan, Pak Erwin Tuhan Yesus, Pak Irwan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mempercayakan pemimpin-pemimpin ini Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus, terus Kau memberikan mereka visi-visi yang baru Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati segala aspek kehidupan mereka. Biarlah kemanapun juga mereka pergi, mereka terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GBI House of Glory Tuhan Yesus. Kau berkati gereja ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Yesus, bagi setiap keluarga yang ada, bahkan bagi kota kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai gereja kami sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat komunitas ini, buat komunitas Shan, tempat di mana Tuhan Yesus kami berkumpul untuk dimuridkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar melalui tempat ini Tuhan Yesus juga banyak anak-anak muda dimenangkan, banyak anak-anak muda yang Tuhan Yesus menjadi dampak positif bagi lingkungan.
kami juga berdoa buat setiap pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, secara khusus buat pembina kami Kak Vera Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus, Kau berkati segala kehidupannya, keluarganya Tuhan Yesus, Kau pakai secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami di tempat ini, Kau Edwin Tuhan Yesus, Kau juga memberkati hamba-Mu secara luar biasa. Kau yang menyertai dia pelayanannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Mu sendirian. Kau juga berkati keluarganya Tuhan Yesus untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan selalu bersama-sama menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat haleluya. Haleluya. Teman-teman semuanya yang mungkin ada di rumah, yang hari ini kita semuanya ibadahnya mungkin secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, amin, untuk memuji Tuhan. Oke teman-teman, mungkin yang teman-teman yang di rumah yang available untuk boleh bangkit berdiri hari ini, boleh sama-sama berdiri karena kita mau bersorak, memuji, memuliakan Tuhan kita. Katakan haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama angkat tangannya. Kita, kekuatan kita dan sukacita kita. Haleluya. Sebab dari-Mu Tuhan, dari-Mu keselamatanku. Yang menang mana suaranya? Yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Lompat sama-sama yuk. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Berserah, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Yesuslah Juru Selamat kita, katakan amin.
Haleluya, boleh bertepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari Haleluya. sama untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Tuhan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan selawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Tuhan, 1, 2, 3, oh oh oh. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu di bawah mujizat dinyatakan. Mari sama-sama kita katakan, great is our God. Great is our God. Lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami Yesus, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari kita angkat tangan kita yang di rumah untuk Tuhan. Yes Jesus, kami rindukan selawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. 1, 2, 1, 2, 3, go. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama kita katakan, great is our God. Great is our God. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala lagi untuk Tuhan, amin. Woo! Mari kita angkat tangan kita untuk Tuhan. Tunjukkan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Lebih lagi bersorak untuk Tuhan, kami rindukan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, Jesus. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi yang di rumah untuk Tuhan, amin. Amin. Mari saya persilakan yang di rumah untuk duduk kembali, bahkan yang di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Biar kita siapkan hati kita, mungkin kita ada di rumah, tapi hadirat Tuhan gak bakalan pergi dari tempat kita, amin. Mari kita satukan hati kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
percaya Tuhan, saat kami menjadi penyembah yang benar, kami akan menyembah Tuhan tidak di gunung ini, tidak di tempat itu, tidak ada tempat spesifik yang Tuhan pilih untuk jadi tempat menyembah. Karena hari ini sudah tiba saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa kami akan menyembah Tuhan. Bukan lagi masalah tempat, tapi soal hati. Waktu kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, tempat di mana kami ada jadi tempat penyembahan, jadi altar di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa hari ini di setiap rumah dan di tempat ini Tuhan, kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tempat di mana kami ada dan menyembah penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kuasa manifestasi Tuhan. Dan kami percaya Kau dapat di setiap kami jadi penyembah yang benar. Urapi kami semua Tuhan, boleh diberkati buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Yuk sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang di rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan virtualnya juga supaya kita tahu kamu ada di sana, sekalipun semuanya menutup kamera biar hatinya terbuka. Amin. Nah, hari ini kita akan langsung aja melanjutkan sesi deeper kita, part yang kedua. Hari ini kita akan bahas tentang doa atau kehidupan doa, kehidupan yang penuh doa, prayerful life. Dan kita akan dilayani oleh sahabat saya juga, salah satu leader yang luar biasa di Gereja GBI Manhope, full time staff, punya hati luar biasa buat generasi dan juga melayani aktif di organisasi-organisasi yang ada di Batam, di Kepri ini. Langsung aja kita kasih tepuk tangan Kak Christopher Gary. Hihi, silakan. Oke, haleluya, shalom semuanya. Oke, Shalom. haleluya. Oke teman-teman semua, thank you sekali lagi buat Ko Edwin dan tim yang udah ngasih kepercayaan buat saya. Boleh pada siang sore hari ini ya, boleh sama-sama kita walaupun nggak ketemu secara onsite atau muka, tapi kita boleh bertemu secara online dan kita mau yakin dan percaya Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Amin. Nah teman-teman semuanya, shalom semua sekali lagi. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Buat satu kali lagi kesempatan Kau boleh berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dimanapun kami berada ya Bapa. Bahkan kami boleh diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran ditaburkan, benih itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat ya Bapa. Kami akan jadi orang yang membawa dampak dimanapun, kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semuanya ya, hari ini seharusnya saya juga ibadah onsite di sana bersama teman-teman semuanya, tapi karena istri saya beberapa kemarin ya, tiba-tiba badannya demam, jadi saya harus berhikmat ya teman-teman semuanya, juga Ko Edwin, thank you, sehingga saya pun memutuskan untuk sharing secara online. Oke. Nah hari ini tema kita ya adalah Prayerful Life, merupakan kelanjutan dari seri Deeper. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar menyembah dengan penuh ekspresif, hari ini kita akan belajar, saya akan share screen. Oke. Wait a minute. Bentar ya. Oke. Kelihatan semua ya? Nah, integrity. Nah, ini dia. Hari-hari ini, mulai dari awal tahun 2021 kemarin, kita berulang-ulang ya, di doa pengerja, paniko, atau ibadah minggu, atau mungkin di pertemuan FC kita, di pertemuan cool dan cool kita sering mendengar tentang integrity atau integritas. Amin, teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita juga udah ada yang hafal sekali apa itu integrity, the year of integrity 2021. Apapun singkatnya ya buat saya pribadi, apapun yang kita sharingkan, apapun yang kita katakan, bagaimana kehidupan kita, kemanapun kita pergi, itu yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya. Nah, hal itu berhubungan sekali dengan prayerful life yang akan saya sharingkan pada siang sore hari ini. Oke, ini dia. Nah, teman-teman semuanya, pelayanan itu buat saya itu nggak perlu dibuat-buat.
Pelayanan itu buat saya nggak perlu dipompa ya. Apalagi iman. Natural aja. Natural. If you live it, you have it. Kalau kita menghidupinya, kita memilikinya. Amin. Teman-teman semuanya, nggak ada bedanya suara Tuhan di kamar tidur ataupun suara Tuhan di kebaktian. Amin. Seperti tadi Ko Edwin bilang, kita mau menyembah Tuhan dimanapun. Nggak ada bedanya suara Tuhan di kamar tidur ataupun di tempat kebaktian atau di tempat teman-teman masing-masing, di hadapan perangkat teman-teman, laptop atau PC atau TV, ya. Nggak ada bedanya. Nah, tapi orang yang punya kehidupan doa, prayerful life, ya, dia kemanapun dia pergi, dimanapun dia pergi, bersama dengan siapapun, dia nggak bakal berubah. Integritas, betul? Dia nggak akan berubah. Dia akan mengalir dengan karunia yang sama yang ada di kamar tidurnya ketika dia punya jam-jam doa. Build that intimate relationship in Christ. Bangun keintiman rohani dalam Yesus Tuhan kita. Find Him in His sacred place. Temukan dia di tempat kudusnya Tuhan. Dalam hidup kita, in your life. Teman-teman semuanya, saya mau ajak kita bangun mesbah doa kita. Ya, saya nggak kenal semua. Beberapa mungkin saya kenal, tapi saya nggak kenal semuanya. Tapi hari ini saya mau minimal satu orang saja yang menangkap pesan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya, ya, kita akan dipakai luar biasa. Semakin luar biasa lagi. Build that intimate relationship in Christ. Find Him in His sacred place in your life. Itu prayerful life. Doa, ya, kehidupan doa yang luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang di awal tadi, ministry should be natural. Ministry should be lifestyle. Nggak perlu dibuat-buat, oke, gue hari ini pelayanan, ya kan? Gue harus pasang muka bahagia sekali, oke? Kemudian gue akan menyembah Tuhan, ya. Gue akan mungkin nanti kalau penyembahan gue akan nangis, ya. Kan kemarin minggu lalu expressive worship, ya kan, saya akan benar-benar menunjukkannya. Tapi ketika kita keluar dari gereja atau ketika Zoom dimatikan, teman-teman semuanya, air mata yang tadinya keluar masuk lagi. Nah, teman-teman semuanya, ministry should be natural. Kehidupan rohani kita harusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi dimanapun kita nggak perlu takut. Aduh, gue kesini, gue ketemu jemaat, pas gue lagi megang rokok, aduh, matang. Gue ketemu jemaat, pas gue lagi nyerempet orang dan marah-marah, aduh, matang. Nah, teman-teman semuanya, yuk, kalau hari ini kita memahami kata integrity atau integritas itu, hari ini saya mau ajak kita semua untuk sekali lagi menghidupinya. Jangan jadi orang yang punya dual personality, ya, atau berkepribadian ganda. Jadi diri kita apa adanya, ya. Jadi diri kita apa adanya, teman-teman semuanya. Nah, kita nggak perlu punya kehidupan ganda. Apa yang kita lakuin di luar sama dengan apa yang kita lakuin di gereja. Apa yang kita lakuin di gereja sama dengan apa yang kita lakuin di luar, teman-teman. Udah sering banget kita dengar khotbah, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Amin. Nah, teman-teman semuanya, coba kita lihat. You are the salt of the earth. Ya. Saya sering banget bawa ayat ini. Kamu adalah garam dunia. Nah, menurut teman-teman semuanya, mana kata yang paling penting dari kamu adalah garam dunia? Mana kata yang paling penting? Kamu adalah garam dunia. Sering banget kita bilang, ada yang bilang gini, oh garam yang paling penting, kata garam. Oh, yang kata yang paling penting kamu. Oh, kata yang paling penting dunia. Tapi ternyata ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya gali untuk saya pribadi, rema buat saya pribadi. Kata yang paling penting dari kamu adalah garam dunia adalah. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Kamu harus jadi, kita sering banget dengar khotbah, kamu harus jadi garam. Betul? Kamu harus jadi terang dunia ya, kemanapun kamu pergi. Kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tapi ternyata firman Tuhan yang bilang, kamu adalah
garam. Kamu adalah terang. Kamu harus jadi garam dengan kamu adalah garam, itu adalah dua hal yang berbeda, betul? Saya udah sering banget sharingin ini, tapi saya sekali lagi merasa ini sangat penting, merupakan poin penting buat kehidupan rohani kita hari-hari ini. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Kamu harus jadi orang Kristen dan kamu adalah orang Kristen, dua hal yang berbeda. Amin. Artinya, kalau kita mengaku Kristen, kemanapun kita pergi, kita adalah garam. Nah, yang menarik dari garam adalah not visible, but giving a taste. Ya, nggak kelihatan, tapi memberi rasa. Garam adalah sesuatu yang nggak terlihat, tapi memberikan rasa. Nah, kebalikan dari light. Ya, you are the light of the earth. Ya, visible and should be visible. Kelihatan dan memang harusnya kelihatan, teman-teman semuanya. Itu terang. Jadi garam dan terang, kenapa Tuhan pakai kedua perumpamaan ini? Garam adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi memberikan dampak. Terang adalah sesuatu yang memang harusnya terlihat. Oke? Dan itulah kita. Itulah kita semua. Ada 67 partisipan. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Garam itu nggak kelihatan, tapi harus memberikan rasa. Apa yang kita lakukan yang nggak kelihatan sama orang lain, tapi memberikan dampak, itu kita. Apa yang kita lakukan harus kelihatan, ya, dan pastinya memberikan dampak, itu kita semua. Amin. Nah, teman-teman, oke, sebentar ya. Selanjutnya, ini dia. Teman-teman, shine, ya, sebuah nama yang luar biasa dari youth di tempat ini. Saya mau bilang, don't want to shine in the light. Jangan mau jadi cahaya di tempat yang udah terang. Amin. Amin, teman-teman semuanya. Jangan mau jadi cahaya di tempat yang udah terang. But shine in the dark. Bercahayalah. Even di tempat yang paling gelap. Baru kita berdampak. Apa artinya? Mungkin kita bisa bilang, oh, aku pelayanan di gerejaku luar biasa banget. Tapi kalau di rumah paling males. Mama marah-marah, ngomel-ngomel nggak berhenti. Papa juga pulang kerja langsung ngamuk. Tapi ternyata justru di tempat seperti itulah cahaya kita harus bersinar. Amin. Oke, teman-teman. Ini dia. Saya berharap hari ini kita belajar sesuatu, ya. Hari ini kita belajar sesuatu. Ingat, bukan kamu harus jadi garam. Not you must to be. Bukan kamu harus jadi, but you are. You are the salt, you are the light. Amin. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dimanapun kita berada. Nah, teman-teman semuanya, buat para pemimpin, ya, buat saya, mungkin ada Ko Edwin dan teman-teman yang lain di tempat itu, di tempat ya dimanapun desain ya ataupun di gereja-gereja lain, para pemimpin-pemimpin kita yang kita kenal, kita mau curhat kemana sih gitu. Kemarin kita baru ada meeting, sebuah pertemuan untuk next gen training ya, nanti ada. Tapi satu pembicaraan yang menarik adalah hari-hari ini justru para pemimpin itu butuh tempat curhat ya. Butuh tempat untuk sharing juga, karena berjuang, struggle pasti dengan masalah pandemi lain dan banyak rentetan yang lainnya ya. Berjuang. Teman-teman, di mana lagi kita bisa ngecas kehidupan rohani kita kalau bukan di kehidupan doa kita? Prayer is your spiritual charger. Ya. Berdoa itu adalah cas kehidupan rohani kita. Jadi kalau capek pelayanan, capek dan lain sebagainya, bukan istirahat. Aduh, aku izin ya, aku cuti pelayanan ya, kemudian dia liburan ke mana? Ke Kepri Koral gitu kan. Aku mau ngecas. Itu bukan ngecas spiritual, tapi itu ngecas jasmani kita. Itu ngecas jiwa kita. Tapi kalau rohani kita capek, kita mulai down. Yang harus kita lakukan deeper, lebih dalam lagi, justru adalah
berdoa. Remember this word. Prayer is your spiritual charger. Amin. Berdoa adalah cas rohani kita, ya. Dan ini dia. Saya harap kita bisa mengerti hal-hal seperti ini, ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, apalagi hari-hari ini, ya. Ini dia. Victory in the middle of the vineyard, ya. Pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Ada dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9, ya. Nggak perlu dibuka Alkitabnya, saya akan ceritakan singkat tentang kisah ini. Suatu kali Yesus bilang kayak gini, ada sebuah perumpamaan, ada sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, ya. Teman-teman, buat kita ketahui, pohon ara adalah pohon gampangan. Pohon ara adalah pohon di pinggir jalan. Ingat waktu Zakheus mau lihat Yesus, dia manjat pohon apa yang di pinggir jalan? Dia manjat pohon ara. Ya, bahkan dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa, mereka ngapain? Untuk buat pakaian, Tuhan bilang, dia ambil daun dari daun pohon ara untuk menjadikannya cawat buat Adam dan Hawa. Pohon ara adalah pohon yang ada di mana-mana. Pohon murahan dikatakan seperti itu. Pohon yang gampang ditemukan. Victory. Oke. Tapi yang menarik, kebalikannya, vineyard atau kebun anggur adalah hanya kebun-kebun yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Ya. Jadi ada sebuah pohon yang gampangan tumbuh di tengah-tengah kebun anggur milik orang kaya. Menariknya, Yesus bilang seperti ini. Yang punya kebun anggur datang, yang dia cari bukan buah anggur, teman-teman. Yang dia cari justru buah dari pohon ara itu. Dia cari. Oh, nggak ada buahnya nih, dia bilang. Udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun aku datang ya, tapi nggak ada yang tumbuh. Nggak ada buah. Tebang aja pohon ini. Buat apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Teman-teman, kebun anggur itu adalah kebun yang sangat luar biasa. Tanahnya harus tanah hitam, ya. Dan tentunya diberikan sesuatu pupuk di tanah itu dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, buah ini, buah yang tumbuh di pinggir jalan pun yang sebenarnya bisa berbuah, kok di tanaman kebun anggur yang tanahnya sebagus ini, kok dia nggak berbuah? Teman-teman semuanya, yuk hari ini saya mau bukakan suatu hal buat teman-teman semuanya. Pohon ara itu adalah kita. Kita sedang ada di suatu masa yang sangat mahal hari-hari ini, teman-teman. Hari-hari ini buat menyuplai kebutuhan rohani kita bisa dengar khotbah dimanapun. Ada makanan-makanan rohani yang enak dimanapun, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook, dimanapun. Ada makanan-makanan rohani yang sangat enak, yang bisa membangun kehidupan rohani kita. Dimanapun, hari-hari ini. Tapi pertanyaannya, kita bertumbuh atau enggak? Kita bertumbuh atau enggak hari-hari ini? Atau justru kita semakin kering? Atau justru kita semakin enggak berbuah? Padahal ada begitu banyak kemudahan hari-hari ini, ya. Victory in the middle of the vineyard. Pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Tapi sebaliknya, ini dia. Yang saya mau bilang ke teman-teman, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kehidupan kita di kamar doa kita harus sama dengan kehidupan kita di luar. Don't lose your identity, even when it's only you. Ya, seperti yang saya bilang tadi, contoh di rumahnya, waduh rumah gue berantakan dah, cuman gue yang Kristen. Gue bisa pelayanan luar biasa di rumah. Bisa pelayanan luar biasa di gereja. Gue bisa pelayanan luar biasa di gereja. Tapi begitu sampai di rumah, gue paling males, gue langsung tutup pintu, jebret, gue kunci. Nyokap marah-marah, bokap ngamuk-ngamuk juga, ikut-ikutan. Belum lagi adik yang marah-marah juga, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, saya mau bilang, don't lose your identity. Prayerful life. Nanti saya akan bagikan tipsnya, oke teman-teman semuanya?
Tapi yang saya mau bilang, yuk hari ini. Bahkan kalau cuman kita satu-satunya garam di tempat yang tawar, tetap jadi garam. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Amin. Di kantor kita, cuman kita yang Kristen. Mungkin ya. Cuman kamu satu-satunya orang Kristen. Kamu garam di tempat yang tawar. Jangan sampai kehilangan identitas, jadi ikut-ikutan tawar. Justru itu adalah kesempatan kita untuk membawa rasa. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman, ini dia. Selanjutnya ya. Jangan sampai kita jadi flavorless salt and hidden light. Kita jadi garam yang nggak punya rasa dan cahaya kita, terang kita tersembunyi. Coba lihat, kalau sebelumnya tulisan shine-nya ada di mana tuh? Kiri atas teman-teman kalau dilihat dari layar ya. Kalau sekarang di mana shine-nya? Tersembunyi. Alkitab bilang ada di bawah kolong. Jangan sampai kita jadi flavorless salt and hidden light. Tapi, yuk bersama-sama dengan saya, kita mau katakan hal ini teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada di kamar kalian. I am the saltiest salt and the shiniest light. Saya adalah garam yang paling asin dimanapun saya berada, dan saya adalah terang yang paling bercahaya. Amin. Amin. Sekali lagi, I am the saltiest salt and the shiniest light. Haleluya. Saya berharap hari ini kita boleh ngomong itu dengan iman kita, ya, dengan iman kita kepada Tuhan. I am the saltiest salt and the shiniest light. Ya. Tapi ini dia, kita masuk kepada tema deeper-nya, ya. Tadi udah di luarnya. Sekarang kita akan deeper. Mana next-nya? Next, ini dia. Do you even have a prayerful life? Kita tadi udah semangat bilangnya, I am the saltiest salt, I am the shiniest light. Kita udah semangat banget ya, amin. Tapi pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dengan keputusan pribadi kita. Do you even have a prayerful life? Ada nggak doa-doa pribadimu dengan Tuhan? Untuk hal ini, to these things, you need to make a final decision. A final personal decision. Ya, kita harus membuat keputusan pribadi kita. Ini hal yang bisa dilakukan, tapi mungkin nggak mudah. Buat kamu yang pelayanan di tempat ini, dimanapun berada, ya, kita punya nggak kehidupan doa? Do you even have a prayerful life? Kehidupan doa kita punya nggak? Yuk, kita punya nggak? Rutin nggak atau seperti apa? Bolong-bolong atau seperti apa, teman-teman? Ya, untuk hal ini, kita perlu buat keputusan yang pribadi. You need to make a final personal decision. Sekarang kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Prayer life of Jesus. Kehidupan doa Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan ya yang harus kita contoh karena kita orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, oke? Kita lihat dari Yesus. Lukas 11 ayat 1. Cuman satu ayat ya yang hari ini untuk pembahasan deeper kita tentang prayerful life. Cuman satu ayat. Dan akan saya bacakan buat teman-teman semuanya. Sebentar. Akan saya bacakan Lukas 11 ayat 1. Kehidupan Yesus yang bisa kita contoh. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Teman-teman, Yesus ada suatu kali ya, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Yesus itu jalannya banyak ya, dia jalan ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa-desa ya, dari
satu pasar ke pasar yang lain, dari rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Tapi Alkitab bilang dengan menarik, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ada yang bilang rutin adalah sesuatu yang jangan rutin lah gitu ya. Tapi saya mau bilang hari ini ada yang namanya spiritual rutin. Ya. Hal rohani, hal spiritual yang kita lakukan dengan rutin, itulah yang Yesus ajarkan, teman-teman semuanya. Itu yang Yesus ajarkan. Nggak semua orang punya kehidupan doa, sekalipun mereka di gereja atau bahkan pelayanan. Banyak yang rapuh, manusia rohnya rapuh. Ya. Di gereja aja nggak cukup, guys. Di gereja aja nggak cukup. Yang tadi saya bilang, kita perlu untuk buat keputusan pribadi kita untuk berdoa sama Tuhan. Nah, ini yang saya mau sarankan ke teman-teman semuanya. Yuk kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa di salah satu tempat. Yesus selalu berdoa di suatu tempat. Ya. Untuk bangun kehidupan doa kita, ya, ini yang saya lakukan. Untuk bangun kehidupan doa kita perlu menetapkan tempat yang tepat dan waktu. Kita semua perlu punya rutinitas rohani. Waduh, namanya rutinitas rohani. Tetapkan tempat dan waktu kita untuk punya waktu rutin kita pacaran dengan Tuhan. Ya, yuk. Kata siapa hal yang rutin itu nggak bagus? Ketika hal rohani rutin kita lakukan, kita punya tempat khusus, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, akan jadi sesuatu yang luar biasa. Prayer is training our human faith for trials anytime and anywhere. Yang menarik teman-teman, dulu saya pernah pelayanan di anak-anak jalanan. Saya ngajar anak-anak jalanan, kemudian ke rumah-rumah liar, dan dari situ saya berangkat ke beberapa kota di Indonesia ya. Dan ada juga ke luar negeri seperti itu. Dan tentu saja dulu awal-awal saya nggak berpikir untuk punya kehidupan doa yang rutin. Saya berpikir ketika saya harus melayani misalnya ke Kalimantan, kan saya sedang pelayanan. Jadi ada acara siang jam 10, jam 11, ya saya bangun siang lah. Tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Kemanapun kita pergi, kita harus punya kehidupan doa yang rutin. Ya teman-teman semuanya. Karena doa itu melatih manusia iman kita untuk pencobaan kemanapun dan dimanapun. Jadi kalaupun kamu biasa jam segini, terus kamu begadang, terus kamu bilang, aku nggak bisa bangun jam 5 pagi ya guys. Contohnya jam doamu jam 5 pagi. Aku nggak bisa bangun jam 5 pagi karena semalam ada doa semalaman dan lain sebagainya. Atau ada e-sport, lomba Mobile Legends ya misalnya. Jadi aku udah begadang, atau ada pertandingan bola, aku udah nonton. Jadi jam 5 pagi, jam doaku, aku korbankan. Guys, hari ini belajar punya spiritual rutin. Ya. Nah, sering banget kita dengar doa itu nafas hidup orang percaya, betul? Doa itu nafas hidup orang percaya. Ini dia. Doa itu nafas hidup orang percaya. Hari-hari ini kalau kita lihat orang yang sakit, kekurangan oksigen, mereka pakai apa? Mereka pakai apa? Pakai kekurangan oksigen, pakai tabung oksigen. Betul? Nah, kalau kita nganggap doa itu nafas hidup orang percaya, dan kita sedang nggak bisa bernafas, teman-teman yuk coba bayangkan, doa itu nafas hidup orang percaya, dan kita sedang nggak bisa bernafas, maka kita perlu oksigen di dalam tabung. Bawa rencana doamu sesuai keadaan. Sekali lagi, bawa rencana doa kita sesuai keadaan kita. Kalau kita udah punya kehidupan doa waktu khusus dengan Tuhan, jadikan itu sebagai suatu waktu yang berharga, ya, sangat berharga. Sehingga hal lain pun nggak bisa ganggu seperti itu. Kalau saya pribadi, saya akan coba selalu punya waktu khusus dengan Tuhan pribadi. Ada waktu saya berdoa dengan istri saya malam, tapi ada waktu saya punya doa pribadi, mungkin jam 3 pagi saya berdoa,
Saya bangun sendiri, saya berdoa sendiri, saya doain istri saya doain keluarga. Ya, saya berdoa untuk hubungan saya dengan Tuhan. Waktu pribadi pacaran saya dengan Tuhan. Saya ngomong dengan Tuhan. Punya waktu pribadi kita sama Tuhan. Nah, kalau di rumah aja kita berdoa bolong-bolong, gimana kita bisa bilang kita serius sama Tuhan? Kita bicara hal ini dari sisi disiplin rohani, teman-teman semuanya. Sekali lagi, disiplin rohani. Ya, disiplin rohani. Yesus tetap berdoa di sebuah tempat. Inilah sisi manusia Yesus yang harus kita teladani. Ya, inilah sisi manusia Yesus yang harus kita teladani, harus kita ikuti. Yesus berdoa di sebuah tempat. Spiritual oksigen harus jadi lifestyle kita. Kehidupan doa kita. Oh, doa itu kita bisa bilang doa nafas itu orang percaya. Tapi kalau kita sedang nggak bisa bernafas, kita bernafas menggunakan tabung oksigen. Artinya kemanapun kita pergi, bawa rencana doa kita, jadwal doa kita, teman-teman. Yuk, punya disiplin rohani dengan Tuhan. Disiplin rohani dengan Tuhan. Next. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Dan ini yang terakhir, saya harap kita belajar hari ini, teman-teman semuanya. Ini yang terakhir, tentang prayerful life, ya, dan relevansinya dengan keadaan situasi saat ini. Jesus is on the boat. Yesus ada di kapal. Yesus ada di kapal. Kita buka Alkitab kita, ya. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya tentang kisah Yesus ada di kapal. Teman-teman, oke, nggak usah buka Alkitab. Saya akan ceritakan aja. Yang udah sering dengar cerita ini juga udah banyak sekali, udah sering banget kita dengar. Suatu kali Yesus ada di kapal, kemudian murid-murid Yesus juga ada di sana, dan ada badai menerpa kapal. Dar. Tahu apa yang terjadi? Yesus lagi ngapain? Lukas 13 ya. Oh, bukan. Oke. Apa yang terjadi? Yesus lagi ngapain? Yesus lagi tidur. Bayangkan badai di sebuah kapal, ya, terombang-ambing. Saya dulu pernah dari Aceh ke Pulau Sabang, ke Pulau Weh, sorry. Aceh ke Pulau Weh. Nah, di sana tuh di Pulau Weh itu ada kota namanya Sabang, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kota ini yang kita kenal ada di titik nol Indonesia. Titik nol Indonesia. Dan ketika berangkat dari Aceh ke Pulau Weh itu lewat Laut Cina Selatan. Dan ombaknya gede banget. Apa yang dilakukan sama yang punya perahu, yang punya speedboat sih, kapal mesin sih, besar sih ya. Dia matikan mesinnya. Saya nggak tahu kenapa, tapi dia matikan mesinnya, dan ada sekitar 30-40 orang dalam kapal itu. Dia matikan mesinnya, dan kapal itu terombang-ambing. Dan di kapal itu saya dengar orang muntah, ada anak kecil nangis, ada bapak yang marah-marah, gimana sih, dan lain sebagainya. Ada yang berebut baju pelampung. Ya, bayangkan badai seperti itu, kemudian nggak berapa lama, sekitar 20 menit, hampir 30 menit, badainya mulai berhenti, lalu kapalnya mulai jalan lagi. Teman-teman semuanya, kalau ada di tengah badai, hari-hari ini yang saya mau bilang adalah, kita ada di tengah-tengah badai. Yang pertama, saya tulis di situ, there must be a storm. Dalam kehidupan kita, bakalan selalu ada badai. Ya, selalu ada badai. Selama kita masih hidup, selalu ada badai. Orang Kristen atau bukan, selalu ada badai. Selalu ada badai. Oke? Tapi badai yang satu, ketika saya nanya, orang di sebelah saya itu tenang. Bang, kok nggak panik atau gimana? Dia santai aja. Ya, dia bilang, saya udah sering seperti ini. Teman-teman, ketika kita sudah melewati satu badai ke badai berikutnya, kita akan mulai terbiasa. Oke? Kita akan mulai terbiasa dengan badai. Ya, tetap ada rasanya, tapi kita mulai terbiasa. Ingat, badai bakalan selalu ada. Tapi yang kedua, badai dalam hidup kita adalah waktu terbaik kita merasakan kuasa Tuhan. Amin. Badai dalam hidup kita adalah the best time to feel the power of God. Waktu terbaik kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Seringkali kita bingung dengan badai, dengan masalah yang datang. Aduh, keluargaku kena COVID. Aduh, keluargaku di PHK. Waduh, ada masalah ini. Waduh, ada masalah itu.
waduh kalian nggak akan bisa lah selesai masalahku, aku udah berbuat dosa besar banget di gereja, aku malu sekali dan lain sebagainya. Badai selalu ada, tapi murid-muridnya lupa siapa yang ada bersama dengan mereka di kapal itu. Tuhan Yesus. Padahal di kisah-kisah sebelumnya di ayat ini, Yesus baru aja nyembuhin orang-orang sakit. Ya, banyak mukjizat yang Yesus lakukan, tapi mereka ketakutan, mereka panik, dan kurang ajar yang mereka bilang, kok engkau tidur sih Rabi? Kok kamu malah tidur? Apa yang Yesus lakukan? Dia berdiri dan dia bilang ke badai, diam, tenanglah. Dan badai itu tunduk kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, kita ada di kapal yang sama dengan Tuhan. Amin. Karena kita orang Kristen. Yuk, mulai fokus sama Tuhan. Fokus saat ini yuk. Kita ada di kapal yang sama dengan Tuhan. Kita ada di kapal yang sama dengan Tuhan. Badai bakalan selalu ada. Ketika badai datang, justru itu adalah waktu terbaik kita boleh merasakan presence of God. Boleh merasakan power of God. Kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Gimana kehidupan doa kita? Gimana hubungan kita dengan Tuhan? Benar nggak Tuhan ada di kapal dengan kita? Di kapal yang sama dengan kita? Kalau kita punya kehidupan spiritual rutin kita dengan Tuhan, kita punya satu tempat pribadi kita dengan Tuhan. Ketika badai datang, kita tahu siapa yang ada di kapal bersama dengan kita. Tuhan Yesus. Ya. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Yang ketiga, storm shall pass. Badai pasti berlalu. Masalah yang ini pun pasti selesai. Beberapa bulan yang lalu, istri saya ya, baru kami menikah bulan Desember tahun 2020 kemarin. Kemudian Februari istri saya hamil. Kemudian nggak berapa lama, beberapa minggu kemudian istri saya keguguran. Teman-teman semuanya. Istri saya keguguran. Dan saya tahu ini adalah suatu pelajaran yang Tuhan mau kasih buat kami. Buat keluarga kami. Dan ternyata ada miom, dan miom itu cuman bisa diangkat lewat operasi seperti itu. Jadi kalau sampai nggak ketahuan kalau sampai nggak keguguran, nggak akan pernah tahu ada miom itu, dan pasti anak yang lahir bisa saja cacat atau lemah atau akan selalu keguguran. Nah, Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya. Ya. Tapi masalahnya, apakah kita ada di kapal yang sama dengan Tuhan? Do you even have a prayerful life? Kamu punya nggak kehidupan rohani dengan Tuhan? Kehidupan doa kita sama Tuhan gimana hari-hari ini? Waduh, pandemi makin bolong-bolong, guys. Apakah seperti itu? Shine dengan programnya yang luar biasa, HOG, GB Windsor Square dengan hal-hal yang luar biasa. Ada makanan-makanan rohani lezat yang disiapkan untuk setiap kita. Yuk, hari-hari ini jangan semakin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan Tuhan. Remember, this is the year of integrity. Tahun integritas. Melayani sama Tuhan, melayani, nggak perlu pakai topeng, nggak perlu ada dual kepribadian. Ya. Apa adanya, di kamar kita seperti apa, di luar kita seperti apa. Kehidupan doa kita seperti apa. Sore hari ini, you need to make a final personal decision. Saya bilang tadi di awal, 1 orang saja, 2 orang, 3 orang yang sungguh-sungguh menangkap pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya, sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan. Saya awal-awal dulu punya waktu rutin dengan Tuhan, saya pasang alarm. Jam 5, jam 5, jam 5, jam 5. Alarm saya mati, HP saya mati, saya bangun sendiri otomatis. Saya yakin dan percaya para pemimpin-pemimpin pasti juga merasakan hal yang sama ketika punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun otomatis tubuh ini. Bangun otomatis. Bangun otomatis. Ada sebuah kesaksian, ya. Saya pernah dengar suatu kesaksian Philip Mantova, ya. Dia berdoa, dia punya waktu khusus untuk berbahasa roh.
jam 3 sore dia berbahasa roh. Suatu kali dia pindah ke negara lain yang ada perbedaan waktu. Di sana malam, tiba-tiba dia berbahasa roh. Dia bingung, kok saya berbahasa roh? Ternyata itu waktunya dia berbahasa roh dengan Tuhan. Itu adalah spiritual rutin yang akan terbangun dalam kehidupan kita. Yuk, the year of integrity. Tahun integritas kita sama Tuhan. Tahun integritas kita sama Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kalian berada pada saat ini, boleh taruh tangan di dada kalian, ya. Boleh taruh tangan di dada kalian, angkat tangan kalian di hadapan Tuhan. Sore hari ini, angkat tangan kalian di hadapan Tuhan. Dan jawab pertanyaan ini. Do you even have a prayerful life? Apakah kamu punya kehidupan doa? Gimana kehidupan doamu sama Tuhan hari-hari ini? Kamu pelayanan sambil nyengir di atas panggung, teman-teman semuanya. Kamu pelayanan dengan penuh sukacita di atas panggung. Tapi gimana kehidupan doamu? Ya, apalagi mulai ada PPKM dan lain sebagainya. Kamu mulai beribadah di rumah. Gimana kehidupan doamu hari-hari ini? Kami nggak mau kalian ketinggalan. Kami juga nggak mau ketinggalan para pemimpin. Yuk, jangan jadi calo yang cuma teriak-teriak keselamatan, tapi kita ketinggalan, guys. The year of integrity. Jawab pertanyaan ini. Do you even have a prayerful life? So today, you need to make a final personal decision. Keputusan pribadi kita dengan Tuhan. Yuk, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 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 Kiara basyikana nama gara rabasyakala bagara basyakana nama kalala basyikada dabayala basyakana nama yala basas. Kiara papa ya lala basyikana nama galala basyikana nama galala basyikana nama yala basas. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada sore hari ini ya Bapa. Untuk teman-teman ya Bapak yang ada di rumah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang ada di secara onsite di Shine, di Simol Tuhan. Juga untuk teman-teman dimanapun mereka berada. Di kamar tidur mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus hamba-Mu ini berdoa Tuhan. Turun di dalam nama Yesus. Pengurapan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Spiritual rutin yang daripada Tuhan. Bagaimana mereka boleh lebih dalam lagi. Deeper dengan Tuhan. Mereka membangun kehidupan doa mereka lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka akan melawan. Mereka akan melawan pukul mundur segala yang merintangi mereka. Karena mereka tahu bahwa yang ada bersama mereka di atas kapal adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu ini berdoa, satu orang saja yang sungguh-sungguh menangkap pesan firman Tuhan ini dan merubah gaya hidupnya, hamba yakin dan percaya, sesuatu yang besar pasti terjadi atas kota ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin. Terima kasih teman-teman semuanya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Ko Edwin dan semua tim yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Thank you buat Kak Gary buat pelayanannya hari ini. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia saya persilakan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang beribadah on-site dapat memberikan persembahan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai di kotak yang telah dipersiapkan di pintu masuk gereja. Sedangkan bagi jemaat Tuhan yang beribadah online dapat memberikan persembahan via transfer rekening Bank BCA atau men-scan QR Code berikut ini. Informasi berikutnya akan diadakan pertemuan Gembala Kul yang akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Erwin Wijaya, pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Meeting ID dapat diperoleh sebagai berikut.
Pertemuan ini wajib bagi Gembala KUL dan seluruh pengurus KUL. Shalom Jemaat GB Windsor House of Glory yang saya kasihi, saya ingin mengumumkan bahwa melihat keadaan situasi di Batam ini yang keadaannya semakin hari COVID-19-nya semakin meningkat, dan mencermatinya, mengamatinya, dan juga tentu saja dalam doa, maka kita memutuskan ibadah kita hari Minggu ini tanggal 11 dan tanggal 18 Juli ditiadakan secara onsite, hanya ibadah online. Jadi